Rusia pamer kehebatan drone tempur di Ukraina, hancurkan tank dan kendaraan militer. Rusia menunjukkan kendala drone tempurnya melawan tentara Ukraina. Drone bernama Indros itu menghancurkan tank serta kendaraan berlapis baja lainnya. Dalam video yang dirilis Kementerian Pertahanan atau Kemenhan, Rusia mulai akan Telegram seperti dilaporkan kembali Sputnik pada Rabu. Pesawat tanpa awak itu membidik sasaran truk angkut, kendaraan lapis baja, dan satu kendaraan lainnya. Dalam pernyataan Kemenhan menyebutkan, target yang menjadi sasaran penembakan termasuk tank Ukraina. Tak disebutkan apakah serangan itu menimbulkan korban atau tidak, termasuk waktu dan lokasi serangan. Selama ini juga jarang terespros serangan Rusia di Ukraina menggunakan drone tempur. Militer Rusia mengandalkan jet tempur dan rudal jelajah jarak pendek dan menengah untuk membombardir wilayah-wilayah Ukraina seperti Kaliber dan Iskander. Selain itu, untuk serangan jarak dekat dan membantu pasukan darat, pasukan Rusia juga mengandalkan serangan di helikopter serbu dan artileri di samping kendaraan lapis baja. Sementara itu, Ukraina mengandalkan serangan udara dengan drone Bayraktar TB2 buatan Turki serta jet tempur buatan era Soviet. Dalam beberapa kesempatan, militer Ukraina mengklaim telah menerbangkan jatuh belasan jet tempur dan helikopter Rusia serta menghancurkan ratusan tank serta kendaraan lapis baja lainnya. Selain mengandalkan drone Bayraktar, Ukraina juga menggunakan rudal, menapas, dan ditembak personil seperti Javelin dan Stinger untuk merotok tank, helikopter, maupun jet tempur. Dalam gambar laporan yang diambil dan dirilis oleh Layan Darurat Negara Ukraina, petugas pemadam kebakaran bekerja untuk memadamkan api di sebuah gedung apartemen yang terkena tembakan distrik Obolon-Kiev. Sedikitnya satu orang tewas dan selusin lainnya terluka ketika sebuah dihantam oleh apa yang diyakini sebagai tembakan artileri saat pasukan Rusia mendekat ke jantung ibu kota Ukraina. Pada 7.40 mayat satu orang ditemukan tewas di sebuah gedung apartemen 9 lantai di distrik Obolon-Kiev. Lantaran darurat mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Senin, merapakan bahwa 3 orang telah dirawat di rumah sakit dan 9 dirawat di tempat kejadian. Selain itu menghancurkan apartemen di beberapa lantai, merusak bagian depan dan belakang bangunan tempat tinggal di salah satu balkon yang menghitam. 2 pria terlihat membuang perabotan dan puing-puing yang hancur, salah satunya memasang bendera Ukraina kecil di langganan balkon. Anda masih bisa mencium bau terbakar. Imran Khan dari Al Jazeera melaporkan. Dari tempat kejadian mengatakan bahwa penyelamat masih menyisir gedung untuk melihat apakah ada lebih banyak mayat di dalamnya sepanjang hari. Kami telah melihat orang-orang kembali ke sini dengan air mata. Hanya melihat bangunan dan rumah mereka yang telah hancur total, tambahkan. Ketua kawasan pemukiman, ada lapangan sepak bola sangat dekat dengan gedung. Tidak ada target militer dimanapun di sini. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan sedikitnya 596 warga sipil telah tewas sejak invasi Rusia dimulai, tetapi mereka yakin jumlah korban sebenarnya jauh lebih tinggi karena belum dapat menguatkan laporan dari daerah-daerah dimanapun permusuhan intens sedang berlangsung. Rusia membantah menargetkan warga sipil, menggambarkan tindakannya sebagai operasi khusus untuk mengatasi dan Ukraina dan sekutu barat menyebut itu sebagai dalih tak berdasar untuk perang pilihan. Secara terpisah pada Senin, pejabat kota Kiev mengatakan 2 orang tewas ketika sebuah pabrik pesawat Antonov di ibu kota di sebuah bangunan perumahan di dekatnya menjadi sasaran penembakan Rusia. Pasukan Rusia menembaki sebuah bangunan tempat tinggal dan pabrik Antonov. Menurut jumlah korban awal, 2 orang tewas dan juga terluka. Kata balai kota dalam sebuah pesan di akun Telegramnya, pernyataan itu tidak dapat diverifikasi secara independen. Pembicaraan terbaru, serangan ini diduga terjadi ketika pejabat Ukraina dan Rusia akan mengadakan pembicaraan putaran keempat.
Menurut salah satu perundingan Ukraina, Baiko, pertemuan virtual itu akan fokus pada pencapaian gencatan senjata, penarikan pasukan, dan jaminan keamanan untuk Ukraina. Perdamaian, gencatan senjata segera, dan penarikan semua pasukan Rusia. Dan hanya setelah ini kita dapat berbicara tentang hubungan regional dan tentang perbedaan politik, kata Berlak dalam sebuah pernyataan video yang diposting ke Twitternya. Sementara itu, pasukan Rusia mempertahankan tanah mereka di ibu kota Ukraina saat pertemuan berlanjut di kota-kota terdekat Ivrin, Buga, dan Hostomel. Di kota pelabuhan setelah Mariupol, pasukan Rusia juga mendorong lebih dekat ke kota, di mana para pejabat menyatakan hampir 2.200 orang telah tewas. Rusia menunjukkan kendala drone tempurnya melawan tentara Ukraina. Drone bernama Indros itu menghancurkan tank serta kendaraan lapis baja lainnya. Dalam video yang dirilis Kementerian Pertahanan atau Kemenhan, Rusia mulai akun Telegram seperti laporkan kembali Sputnik pada Rabu. Pesawat tanpa awak itu membidik sasaran truk angkut, kendaraan lapis baja, dan satu kendaraan lainnya. Dalam pernyataan, Kemenhan menyebutkan target yang menjadi sasaran penembakan termasuk tank Ukraina. Tak disebutkan apakah serangan itu menimbulkan korban atau tidak, termasuk waktu dan lokasi serangan. Selama ini juga jarang terespros serangan Rusia di Ukraina menggunakan drone tempur. Militer Rusia mengandalkan jet tempur dan rudal jelajah jarak pendek dan menengah untuk memborbardir wilayah-wilayah Ukraina seperti Kaliber dan Iskander. Selain itu, untuk serangan jarak dekat dan membantu pasukan darat, pasukan Rusia juga mengandalkan serangan di helikopter serbu dan artileri di samping kendaraan lapis baja. Sementara itu, Ukraina mengandalkan serangan udara dengan drone Vector TB2 buatan Turki serta jet tempur buatan era Soviet. Dalam beberapa kesempatan, militer Ukraina mengklaim telah menerbangkan jatuh belasan jet tempur dan helikopter Rusia serta menghancurkan ratusan tank serta kendaraan lapis baja lainnya. Selain mengandalkan drone Vector, Ukraina juga menggunakan rudal, menapas, dan ditembak personil seperti Javelin dan Stinger untuk merotok tank, helikopter, maupun jet tempur. Dalam gambar selaporan yang diambil dan dirilis oleh Layan Darurat Negara Ukraina, petugas pemadam kebakaran bekerja untuk memadamkan api di sebuah gedung apartemen yang terkena tembakan distrik Obolon-Kiev. Sedikitnya satu orang tewas dan selusin lainnya terluka ketika sebuah dihantam oleh apa yang diyakini sebagai tembakan artileri saat pasukan Rusia mendekat ke jantung ibu kota Ukraina. Pada 7.40 mayat satu orang ditemukan tewas di sebuah gedung apartemen 9 lantai di distrik Obolon-Kiev lantaran darurat mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Senin merupakan bahwa 3 orang telah dirawat di rumah sakit dan 9 dirawat di tempat kejadian. Selain itu menghancurkan apartemen di beberapa lantai, merusak bagian depan dan belakang bangunan tempat tinggal di satu balkon yang menghitam.